Enggak Balai, senang sekali saya bertemu lagi dengan kalian dan Bang Iwan kembali hadir di sini untuk um, update perkembangan terbaru dengan gosip-gosip yang ada di Indonesia yang lagi viral-viral sekarang termasuk kasusnya Agus. Jadi Agus ini sebelumnya kalau teman-teman Enggak Balai pasti udah pada tahu ya karena sudah banyak bahas liweran di sosial media dan hari ini update-nya seperti ini guys, kita akan nonton bareng-bareng ya. Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Jadi ada komentar, selama Agus menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya, mana lo kok nggak peduli sama Agus, apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temennya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi Nah, itu dia guys, jadi udah mulai banyak nih orang-orang mulai berkomentar tentang kasus ini karena udah mulai ini ya, udah mulai menunjukkan titik terang dan banyak hal lah ya tentang Agus ini, bagaimana dia di dunia kerja dan bagaimana dia memperlakukan bawahannya. Aduh, itulah sebabnya guys, kalau kita sebagai seorang atasan harusnya mengayomi, harusnya memberikan solusi yang baik kepada anggota-anggotanya gitu kan, memberikan arahan yang jelas, memberikan segala sesuatu yang bersifat membangun untuk anggota-anggotanya supaya jangan terjadi yang seperti ini. Kalaupun menegur, menegurlah dengan cara yang baik, bisa dengan cara mungkin dipanggil secara empat mata ya atau berdua aja di salah satu tempat supaya jangan merasa orang-orang yang kita tegur itu merasa malu atau gimana-gimana. Oke, kita lanjut lanjut. sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu. Tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya bawahannya dia mungkin caranya itu kurang baik gitu yang menyebabkan karyawannya banyak yang nggak suka. Nah, ini dia. Sependapat saya dengan kakak satu ini. Jadi kemungkinan besar yang terjadi di lapangan adalah ketika memberikan salah satu tanggapan atau mungkin ketika si Aji ini melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan, dia menegur dengan cara yang kurang wajar, dengan cara yang kurang bagus, dengan cara yang kurang baik. Jadi dia menyimpan sakit hati sehingga beliau melakukan hal yang tidak terduga. Lanjut. Dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngeliat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman, para netizen jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya di saat dia itu masih sehat. Jangan-jangan. Itu cuma joke, jangan-jangan ya. We don't know, who knows, tapi ya. Oke, lanjut. Ya guys gitu kan, memang banyak sekali postingan dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ, makanya kalau kata gue mah ya Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa, kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut. Yes, benar sekali guys. Dan kita nggak bisa menduga ya. Kita harus menunggu klarifikasi dari orang tersebut. Dan sebenarnya sudah ada klarifikasinya ya. Dia memang sudah menyiram. Tapi yang duduk perkaranya yang jelas-jelasnya kita nggak tahu. Nanti kita akan lihat sesuai dengan berita-berita yang berkelanjutan. Dan ini adalah lanjutan dari cerita story si kakak. Siapa ya? Kalau nggak salah Barbara atau siapa sih? So, let's go. Aku setuju. Sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu Oke, yang ini sebenarnya menyangkut yang sudah beberapa hari yang lalu dan yang sekarang ini kasusnya adalah si Agus ini ternyata mendapatkan donasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mendapatkan donasi dan donasi itu diselewengkan atau tidak digunakan pada tempatnya, digunakan untuk bla 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 bla, dan kita akan menjelaskan, kemungkinan di sini ada penjelasan lanjutannya. Karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhad Abbas gitu, yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu. Gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari Tenovi, yang mana ya benar. Ini kan ada lawyer yang namanya Pak Farhad Abbas, itu benar-benar kayak
pasang badan banget untuk si Agus ini, tapi dia nggak tahu ya nanti ya gimana selanjutnya. Podcastnya Tenovi soal Agus ini ada banyak guys, ada 3. Ini yang ini ya guys. Podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys. Di situ Tenovi itu menyerahkan uang donasi dari 2 orang dan dari 1 yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Gue tiap kali lihat ini, Wawa matanya. Jadi Tenovi lagi ngeluarin duit terus Wawa langsung set gitu. Nah, di sini detail banget dia jelasin ya. Kakak satu ini sepertinya beliau benar-benar langsung tata-tata gitu ya, kecup-kecup cari informasi sebagaimana untuk menjelaskan kepada khalayak ramai tentang apa yang terjadi di tubuhnya si tubuh dalam kasus ini maksudnya. Oke, lanjut guys, kita lanjut langsung ke sini. Terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Gary, lawyernya Tenovi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Gary ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku, itu lawyernya bolak-balik loh ke rumah sakit. Dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu, di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap make uang donasi gitu loh. Karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan bank gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia ke saudaranya si Agus bercerita. Ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu Tenovi itu udah bikin podcast. Kenapa? Jadi dia itu udah berhari. Jadi ini dia mendescribe itu, menjelaskannya secara detail ya. Dia mengkomentari ini dengan sangat-sangat detail buat kita ya. Jadi para netizen pun jadi paham kayaknya kemana alur pembicaraan yang dimaksud. Minta bukti mutasi rekening tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya. Mungkin iya memang benar seperti itu gitu. Tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa, tolong diinfo. Itu pun tidak diinfo guys. Ya. Jadi duduk perkaranya sebenarnya mungkin cuma dari mutasi itu ya. Ya karena udah salah gunakan ya mau gimana ya. Gitulah ya istilahnya. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang di rekeningnya Agus gitu. Tapi keluarganya bilang nggak tahu kan seperti itu gitu kan. Bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Tenovi minta ya udah mana mutasinya. Ini komentarnya nggak masuk nggak masuk akal ya kalau misalnya dalam kasus ini mereka nggak tahu tentang mutasi ya, gimana cara tentang mutasinya itu kan nggak masuk akal nggak sih? Karena orang yang punya m-banking pasti akan tahu ya. Dan kalau emang nggak tahu ya kenapa nggak ke bank aja gitu loh, langsung nanya minta gitu bukti korannya gitu kan, untuk tahu biar ada keterbukaan antara pihak A dan pihak B. Gue mau lihat ya karena pertanggungjawaban tadi. Dengan alasan Agus tuh sakit, akhirnya dibuatlah catatan pakai tulis tangan. Gua nggak tahu apakah ini istrinya Agus yang buat atau mungkin dari keluarganya yang buat. Intinya ini daftarnya ya. Benar. Jadi mungkin di sini Mbak Novi ini pengennya supaya ada keterbukaan antara mereka dan jadi mereka itu Mbak Novi bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Secara garis besar, ini mulai tanggal 2 bulan Oktober 2024 itu transfer ke rekening pribadi istrinya 50 juta. Kemudian tanggal 2 di hari yang sama transfer ke rekening dari Wawa itu 50 juta dan seterusnya. Ada ambil debit itu 3 juta sekian. Top up GoPay itu 1 juta. Kemudian bayar RSCM 913.000. Jadi benar bayar RSCM itu hanya 913.000.
ribu. Sedangkan uang yang debit, uang yang cash ini tuh diambil untuk apa? Itu pun Tenovi tidak menanyakan untuk apa gitu loh. Bahkan donasi yang tadi, yang cash itu 25 juta, itu pun Tenovi tidak bertanya itu untuk apa yang dia tanyakan, ya mutasi ini gitu loh guys. Nah lucunya itu kan tanggal 2 ada transfer tuh ke rekening istrinya. Ketika istrinya ditanya saldonya sisa berapa, dia tuh nggak jawab, dia bilang nggak tahu gitu, udah lupa katanya gitu. Ya udah samain aja, gue kayak ya wajar kalau misalnya Tenovi tuh jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa, dan ternyata terbukti. Bahkan gue sempat lihat gitu ya dari storynya Tenovi kalau ada check out Shopee di situ. Please korek ya kalau misalnya gue salah, tolong gue dikoreksi. Dapatlah di sini penjelasannya kan ya, berarti beliau ini, Pak Novi ini, dari cerita ini berarti mengharapkan supaya mutasi itu diberikan gitu loh. Kayaknya gambarannya kayak gimana, dipakai gimana aja, atau mutasinya dikasih aja udah jelas. Jadi memang benar gitu. Kalau kita kehilangan penglihatan kita atau kita cacat dalam bentuk apapun, itu susahnya luar biasa, stresnya luar biasa. Tapi di sini gimana pun juga ini adalah uang donasi, ini bukan uang pribadi, ini donasi yang mana kalau bukan karena Tenovi nge-up ini, kemungkinan yang donasi pun tidak akan sebanyak ini. Oke? Dia aja yang komentar kayak gini kayaknya mukanya udah masuk emosi ya. Gimana kalau kita yang aduh my goodness, segitunya loh ya, sampai segitunya. Dan gimana hati nurani orang ini gitu loh. Oke. Dan kita lagi ada satu ini influencer ini, dia udah terkenal banget juga dan saya sering menonton dia. Ini dia berspeak up tentang bagaimana kenapa orang banyak tidak ingin untuk membantu. Ya, ini dia. Ini Miss Bong kalau nggak salah namanya. Ini orang yang sangat-sangat bagus banget, positif banget. Positif banget kalau dia ngomong itu sangat, aku senang banget sama beliau. So this is the sound. Kalian pernah nyesel bantu orang? Bilangnya ikhlasin aja. Tapi kalau itu modelannya Agus, kalian gimana? Masih ikhlas? Agus itu adalah alasan kenapa banyak orang itu males ngebantu. Dan banyak orang itu jadi mikir, aduh gue nyesel banget ngebantuin. Dan in reality, banyak orang itu memang ngerasa entitled banget. Dan percaya deh, sampai hari ini dia akan selalu bilang kalau Tenovi itu hanya memakai dia untuk pamor. Tenovi juga sebenarnya nggak punya kewajiban untuk bantu orang. Tapi kalau ada modelan kayak Tenovi ngebantuin kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Ini juga reminder untuk kita, siapapun itu, nggak ada yang berhutang budi untuk ngebantu orang. Tapi kalau ada yang ngebantu, sekecil apapun itu, tahu berterima kasih. Kalaupun bantuannya itu hanya mendengarkan cerita kalian, itu tetap aja gundah kalian tuh keluar. Dan kalian tuh harus tahu caranya membalas budi. Kalaupun kalian nggak bisa membalas budi dari sisi ekonomi, please, dari hal-hal yang paling simpel aja. Kasih mereka doa yang baik, jangan doa yang nyusahin. Doain aja supaya jalan itu mulus. Dan mau sebagus apapun kalian, mau sebaik apapun kalian membantu seseorang, akan ada aja orang-orang yang selalu menilai bantuan kita tuh nggak cukup baik atau nggak ada modusnya. Jadi KWS aja bagus. Benar sekali. Saya tanggapin itu. Ya benar sekali loh guys, karena ya who knows kan, banyak sisi ya dilihat dari sini, tapi kebanyakan dari komentar mereka ini sangat masuk akal. Dan apalagi Miss Bong ini, ya sebenarnya yang titik terangnya adalah bagaimana cara kalau kita menanggapi setiap komentar orang. Mau positif, mau negatif, kita terima bagaimana, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Dan kasus Agus ini makin sini makin melebar, makin wow, dan banyak orang yang komentar ya. Kita akan update terus ya tentang kasus ini, biar semakin kesini makin kelihatan titik terangnya. Guys, kita selesaikan sampai di sini dulu ya.